Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Akuntansi Syariah oleh dosen pengampu, izin sebut nama beliau, Ibu Dr. Niswatin, SPD SEMSA. Dan di mana di sini kami beranggota 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Nurhatus Safiro dengan NIM 9214124031. Yang kedua ada Muhammad Fauzan Yasin dengan NIM 9214124038. Yang ketiga ada Gita Hamid dengan NIM 9214124042. Yang keempat ada Nur Ain Rahmadani Lasena dengan NIM 9214124047. Yang terakhir ada Made Ulandari dengan NIM 9214244050. Nah, terima kasih atas kesempatannya yang telah diberikan kepada kelompok kami dan di mana kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul Laporan Keuangan Lembaga Keuangan atau Non Keuangan Syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 401. Nah, di mana di sini dimulai dari latar belakang. Pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir meningkat pesat. Terlihat dari perkembangannya perbankan dan pasar modal syariah. Kondisi ini menurut adanya laporan keuangan yang transparan sesuai dalam prinsip standar akuntansi Islam. Seiring bertambahnya lembaga keuangan syariah, dibutuhkan standar akuntansi khusus agar pencatatan dan pelaporan tetap konsisten dengan syariat Islam. Untuk itu, Ikatan Akuntansi Indonesia menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 401 yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan keuangan syariah, mencakup pengakuan transaksi, struktur laporan, hingga pengungkapan kewajiban zakat dan dana kewajiban. Standar ini memastikan kejelasan, kredibilitas, dan keterbandingan laporan keuangan bagi seluruh pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya ada pengertian PSAK. PSAK nomor 401 adalah standar akuntansi yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan pada entitas syariah secara terstruktur dan menyeluruh. Standar ini menetapkan komponen minimal laporan keuangan yang harus ada, yaitu neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, kemudian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber serta penggunaan dana zakat dan dana kebajikan, kemudian catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya standar tersebut, informasi keuangan dapat tersaji secara teratur, lengkap, serta mudah dibandingkan baik antar periode maupun antar entitas syariah. PSAK 401 disusun sebagai pengganti PSAK 101 yang sebelumnya digunakan sebagai dasar pelaporan keuangan syariah. Standar ini menjadi pedoman khusus bagi bank dan lembaga syariah lainnya agar penyusunan laporan sesuai dengan karakteristik dan aktivitas perbankan syariah. Selanjutnya kita masuk pada tujuan laporan keuangan akuntansi syariah. Laporan keuangan akuntansi syariah bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder mengenai posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan entitas syariah. Informasi ini penting untuk pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dan secara lebih rinci, tujuan akuntansi syariah yaitu yang pertama, akuntabilitas dan penanggung jawab. Di antaranya ada menyediakan informasi tentang sumber daya entitas dan bagaimana sumber daya tersebut dikelola oleh manajemen. Selanjutnya, menunjukkan kepatuhan entitas terhadap prinsip syariah, hukum, dan peraturan yang berlaku. Kemudian, memfasilitasi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau disebut dengan DPS dan pihak eksternal lainnya. Yang kedua, pengambilan keputusan ekonomi, di mana kita menyediakan informasi tentang sumber daya entitas dan bagaimana sumber daya tersebut dikelola oleh manajemen. Selanjutnya, membantu dalam pengambilan keputusan investasi, pemberian kredit, dan alokasi sumber daya lainnya. Dan yang terakhir, kepatuhan syariah, menunjukkan bahwa seluruh transaksi dan kegiatan entitas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian, prinsip-prinsip dasar
Ada 3. Yang pertama, keterbukaan dan kejujuran atau transparansi dan integritas. Pelaporan keuangan syariah harus berdasar pada keterbukaan informasi dan integritas dalam penyajian sebuah data. Transparansi terbukti menjadi landasan utama dalam membangun kepercayaan stakeholder, termasuk nasabah dan masyarakat umum, karena mereka dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Dalam praktik, ini berarti seluruh informasi penting bagi keuangan maupun non-keuangan disampaikan secara lengkap dan tidak menyesatkan. Dan yang kedua, kepatuhan terhadap akad syariah, di mana segala transaksi syariah hanya sah jika berdasarkan akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabah, mudharabah, ijarah, dan musyarakah. Kajian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap akad tidak sekedar formalitas, melainkan memastikan transaksi benar-benar halal dan sesuai dengan prinsip syariah. Pengesahan ini juga memperkuat keabsahan operasional lembaga di hadapan pemangku kepentingan. Dan yang terakhir, dana yang adil dan bertanggung jawab sosial. Dana di lembaga keuangan syariah merupakan amanah dari berbagai pihak nasabah, pemegang saham, masyarakat, sehingga pengelolaannya harus adil dan memprioritaskan kesejahteraan sosial. Laporan keuangan syariah seringkali memasukkan komponen seperti zakat, infak, dan wakaf sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penerapan prinsip ini harus terbukti meningkatkan transparansi dan kepercayaan pemangku kepentingan. Baik, selanjutnya yaitu komponen laporan keuangan syariah. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca, menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu, termasuk pos khusus seperti dana syarikah temporer, misalnya dana murabah. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, menyajikan pendapat, beban, serta laba rugi bersih dengan catatan seluruh transaksi bebas dari unsur riba dan sesuai prinsip syariah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, menggambarkan perubahan modal pemilik dan dana syarikah temporer termasuk distribusi laba, tambahan investasi maupun alokasi laba untuk tujuan tertentu. Yang keempat, laporan arus kas, mencatat arus masuk dan keluar kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, serta menunjukkan kemampuan entitas menyalurkan dana sesuai syariah. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK, memuat kebijakan akuntansi, rincian akun, dan informasi tambahan, termasuk aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah dan fatwa DNS dan MUI. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, menyajikan penerimaan zakat dan muzaki, serta penyalurannya pada mustahik sebagai bentuk pertanggungjawaban kebijakan syariah. Yang ketujuh atau yang terakhir, laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan, menjelaskan penerima dan pemanfaat dana sosial non-komersial seperti infak, sedekah, hibah, dan wakaf uang. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang pertama, adanya laporan dana zakat dan kebijakan. Laporan keuangan syariah mencantumkan secara khusus penerimaan dan penyaluran zakat serta dana kebijakan. Hal ini tidak terdapat dalam laporan konvensional. Yang kedua, penyajian dana syarikah temporer. Dana yang diterima berdasarkan akad syarikah, misalnya mudharabah dan musyarakah, disajikan sebagai pos tersendiri, bukan sebagai ekuitas maupun liabilitas penuh. Dalam laporan konvensional, pos ini tidak ada. Yang terakhir yaitu ketiga, pengakuan pendapatan berbasis bagi hasil. Pendapatan lembaga syariah diperoleh melalui akad-akad syariah, seperti murabah, ijarah, dan mudharabah, dengan sistem margin atau bagi hasil. Sedangkan pada laporan konvensional, pendapatan banyak bersumber dari bunga atau yang disebut interest yang dilarang dalam syariah. Selanjutnya, penerapan pada lembaga non-keuangan syariah.
PSAK nomor 401 juga diterapkan pada lembaga non-keuangan syariah seperti koperasi, lembaga pendidikan, dan yayasan. Standar ini penting untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik. Namun, pelaksanaannya masih terkendala, terutama karena keterbatasan SDM yang menguasai akuntansi syariah dan kurangnya dukungan teknologi. Penelitian di BMT Baitullah Manshurin, Bandung menunjukkan penerapannya belum sepenuhnya optimal. Baik, selanjutnya kita masuki pada materi manfaat penerapan PSAK nomor 401 yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan investor dan masyarakat. Implementasi PSHK nomor 401 mampu membuat kredibilitas serta integritas lembaga syariah, sehingga menumbuhkan rasa percaya baik dari masyarakat maupun investor. Yang kedua, yaitu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Standar ini memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan, memulai meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan PSAK nomor 401 memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi syariah yang lebih stabil dan berkesinambungan. Baik, berikutnya ada kesimpulan. PSAK nomor 401 hadir sebagai pedoman khusus dalam penyusunan laporan keuangan syariah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam. Standar ini tidak hanya berlaku pada lembaga keuangan syariah, tetapi juga pada lembaga non-keuangan syariah, seperti koperasi, yayasan, dan lembaga pendidikan. Perbedaan utama laporan keuangan syariah dengan konvensional terletak pada adanya laporan zakat dan dana kebajikan, penyajian dana syirkah temporer, serta pengakuan pendapatan berbasis akad bagi hasil, bukan bunga. Dengan penerapan PSAK nomor 401, laporan keuangan dapat menjadi lebih kredibel, meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan. Namun, tantangan masih ada, khususnya dalam hal keterbatasan SDM dan teknologi untuk mendukung